Oh, kalau logis saya, kamu ini pasti pakai jimat ya Pak Joko. Dari tadi kartumu bagus terus, gak masuk akal ah. Ho, jangan asal tuduh kalau beneran. Makanya kalau main itu pakai strategi, jangan cuma modal nekat. Lagian mana ada jimat buat main kartu di pos ronda. Tunggu dulu. Kamu nyium bau sesuatu nggak? Kok mendadak menyengat baunya ya? Paling juga bau sampah dibakar di sebelah sana. Jangan mengalihkan perhatian. Ayo buru kocok lagi kartunya. Giliran kamu, Pak. Bukan Pak Joko, ini bukan bau sampah. Ini bau tanah basah, bau tanah galian kuburan yang masih baru. Oh, masa sih? Saya nggak mencium aroma apapun. Beneran Pak, amis banget, campur bau busuk. Coba kamu hirup deh, bener-bener. Astagfirullah. Iya, kok busuk begini? Dan kenapa mendadak sepi banget ya? Nah kan, bener saya bilang. Suara jangkrik tadi kan berisik banget, sekarang kok hilang? Pak Joko, mending kita pulang aja lah. Ini juga udah larut banget. Iya, besok juga saya harus jaga warung. Aduh, Gusti, kenapa malah mati di sebelah makam si lampunya? Mana gelap banget lagi. Siapa di sana? Tolong jangan main-main ya. Aku ini cuma pedagang sayur miskin. Kau punya uang kalau kamu mau malak. Jangan main-main ya. Saya nggak suka main-main. Tuhan, itu beneran hantu. Tapi kok bau-bau golok ya? Tolong! Pocong bawa golok, tolong! Coba diminum dulu airnya Pak Herman, tenangkan pikiran Bapak. Sekarang tolong ceritakan pelan-pelan, apa yang Bapak lihat semalam itu beneran atau Bapak cuma berhalusinasi karena kecapean? Aku gak bohong Pak Kades. Sumpah demi apapun, saya masih waras semalam. Saya lihat dengan mata kepalaku sendiri. Tingginya hampir 2 meter. Kain kapannya kotor banget kayak habis digali dari tanah. Astagfirullahalazim, dari rumor yang beredar beberapa hari ini beneran ada makhluk halus berkeliaran di kampung kita. Kalau cuma hantu biasa, saya mungkin masih bisa lari Bu Retno. Tapi yang ini aneh dan mengerikan, dia bawa golok. Hah? Golok? Mana ada hantu bawa golok, Pak? Iya Bu, goloknya panjang banget. Ada sisa-sisa tanahnya. Pas dia lompat ke arahku, dia kayak mau nebas leherku. Mana ada sih setan bawa senjata tajam? Jangan-jangan itu orang jahat yang sengaja nyamar ya buat ngerampok. Mana ada orang nyamar bisa lompat secepat itu tanpa kaki yang kelihatan. Mukanya hitam hancur, matanya melotot tajam banget ngelihat saya. Tenang dulu Pak Herman. Kalau bapak-bapak sekalian gak percaya, silakan nanti malam lewat jalan pemakaman itu sendiri. Tapi bisa aja kan Pak? Sudah, jangan saling berdebat. Masalah ini beneran serius. Mulai malam ini kita gak boleh ada yang keluar sendirian lewat jam 9 malam sebelum situasi jelas. Suara apa itu semalam ini? Tolong jangan mendekat ke rumah ini. Nggak ada apa-apa di luar, kosong. Astagfirullah, pergi, tolong pergi, jangan ganggu aku, tolong. Tolong pergi, jangan ganggu aku. Pak RT, tunggu dulu. Coba dengerin itu. Kambing-kambing Pak Maman, kok ribut-ribut banget ya?
Gak biasanya jam segini jerit-jerit kayak ketakutan. Mungkin ada ular sanca masuk, Din. Atau ada musang yang mau nyuri ayam di sebelah kandang itu. Ayo kita cek benar-benar. Kasihan kalau mati. Jangan Pak RT, jangan kesana beneran. Baunya mendadak beda, bukan bau kotoran kambing ini, tapi bau anyir darah, amis banget Pak. Tapi kita nggak akan tahu kalau belum lihat, Pak. Makanya sekarang kita lihat dulu. Apa itu di dalam? Pak Maman, kamu di dalam? Pocongnya beneran potong kambing. Pak RT, lari Pak, cepetan lari. Ya Tuhan, makhluk apa itu? Kamu ngerasa ada yang aneh gak sih pagi ini? Sebenarnya aku agak merinding sih, cuma mungkin karena mendung aja. Cak, mending kita nunggu bapakmu aja tadi di rumah. Serem banget jalanannya sepi begini, gak ada orang sama sekali. Kamunya aja yang penakut. Kalau kita nunggu bapakku selesai mandi, kita bisa terlambat masuk kelas. Nanti malah dihukum berdiri di lapangan lagi. Tapi beneran Eca, perasaan dari tadi ada yang ngikutin kita di atas pohon-pohon itu. Kayak ada suara kain bergesekan sama ranting. Itu cuma burung atau kucing liar, Ira. Jangan bikin aku ikut takut dong. Apa ini? Golok jatuh dari atas? Ira, lihat ke atas dahan itu. Ada kain putih bungkus orang, wajahnya hitam banget. Lagi ngeliatin kita. Ibu, setan bawa golok, tolong. Loh Pak Joko, kok jam segini udah mau tutup? Ini kan baru jam 5 sore. Biasanya jam 9 malam warungmu masih ramai yang main catur tuh. Gak berani aku Pak Bowo, gak mau ambil resiko lagi. Resiko kenapa Pak? Kemarin malam warungnya Cak Ali di ujung jalan sana dirusak pagernya. Katanya digorok pakai parang sama pocong sajam itu sampai hancur. Beneran toh berita itu? Aku pikir cuma obrolan orang-orang yang terlalu melebih-lebihkan cerita aja. Melebih-lebihkan gimana? Cak Ali sendiri yang ngelihat dari celah pintu warungnya. Dia sampai meriang 3 hari gak mau keluar rumah. Pokoknya mending kita semua sembunyi di rumah masing-masing sebelum maghrib tiba. Kampung kita ini benar-benar lagi dikutuk. Semuanya berhenti, jangan ada yang melangkah lagi. Matikan sebagian senter biar nggak terlalu mencolok. Pak Kades, suara itu beneran dari arah dalam makam. Kayak ada orang yang sengaja lagi ngasap parang di atas batu nisan. Pak, mending kita balik aja ke pos ronda. Ini malam Jumat Kliwon, bener-bener nggak tenang. Auranya di sini dinginnya nusuk sampai ke tulang. Kok bisa? Kita harus beresin malam ini juga. Tapi Pak, kalau kita mundur sekarang, kampung kita bakal ketakutan selamanya. Dan ekonomi kita bisa hancur karena gak ada yang berani keluar. Semua bersiap, ikuti aku dari belakang perlahan. Pak Kades, lihat itu di sebelah nisan tua yang itu. Senternya tolong arahin ke sana. Ada bayangan putih tinggi banget lagi berdiri diam. Semuanya bersiap, makhluk itu beneran ada di sana. Dia melompat ke arah kita. Lari semuanya. Mulutnya mau diayunkan. Jangan lari semua, kita banyak. Dia cuma satu, senterin mukanya, cepetan. Tunggu, berhenti semua. Coba lihat mukanya benar-benar. Ini bukan hantu, ini si Burhan. Burhan, mantan preman kampung yang hilang misterius 3 tahun lalu. Kok dia masih hidup dan berubah jadi gila begini? Kalian beneran pengganggu. Harusnya kalian tetap di rumah dan ketakutan. Jangan salahin aku kalau malam ini ada darah yang tumpah di makam ini. Kurang ajar kamu Burhan. Kamu sudah nipu dan bikin sengsara seluruh kampung. Kemana dia? Jangan sampai dia kabur, Pak. Dia dalang dari kekacauan ini.
Kalian lihat ini, di pojok ruangan ini ada tumpukan kain kafan cadangan yang sengaja dikomentarin pakai lumpur dan pewarna hitam. Ini murni tindakan kriminal, bukan mistis. Ini gue lagi dipakai semalam buat nakut-nakutin kita, Pak Kades. Masih ada bekas goresan tanah di ujungnya. Benar-benar keterlaluan si Burhan. Pak Kades, coba lihat ini. Ini catatan harian milik si Burhan. Isinya astaga, ternyata ini alasan dia bikin teror. Ada apa di catatan itu, Pak Kades? Di sini tertulis sebelum dia hilang 3 tahun lalu, dia sempat ngerampok bank di kota dan menyembunyikan uang miliaran di dalam peti tua. Masalahnya dia lupa titik persisnya karena area pemakaman ini sempat diperluas. Dia sengaja nyamar jadi pocong bersenjata supaya gak ada warga yang berani datang ke makam. Jadi dia bebas gali tanah tiap malam buat nyari peti itu. Jadi hewan-hewan ternak yang mati dan pagar yang rusak itu. Itu cara dia biar warga makin paranoid dan benar-benar gak berani keluar rumah setelah maghrib. Kita harus cari dia sekarang. Dia pasti belum pergi jauh dari kampung ini. Saya udah meminta bantuan tim pencarian. Mereka saat ini sedang berpencar mencari pelaku. Pak, buka pintunya, Pak. Buruan, aku mau naik. Jangan bergerak, Burhan. Angkat tanganmu ke atas atau kami tembak di tempat. Mau lari kemana kamu, ha? Sini kamu, rasain pembalasan warga yang sudah kamu bikin ketakutan tiap malam. Ampun, Pak, jangan pukulin aku. Iya, aku ngaku salah. Aku yang nyamar jadi pocong itu. Tapi tolong jangan main hakim sendiri. Ini dia hasil uang kejahatan kamu yang bikin kampung kita kayak kota mati akhir-akhir ini. Kamu benar-benar tega, Burhan. Sekarang kamu harus bayar semuanya di penjara. Ikut kami ke kantor polisi. Kasusmu ini bakal panjang. Wah, bener, tenang ya sekarang. Sejak si Burhan ditangkap, gak ada lagi suara seretan golok, gak ada lagi bau busuk aneh. Ternyata emang beneran manusia yang bikin ulah. Kita aja kemarin yang terlalu parno sampai mikir itu hantu beneran. Adik, kamu lihat ke arah pohon kamboja yang sebelah situ tuh. Ada apa lagi sih? Kan udah gak ada apa-apa sekarang. Itu di bawah pohon. Ada yang berdiri putih-putih tinggi. Tapi dia gak bawa golok kayak Burhan kemarin. Astagfirullahaladzim. Kalau Burhan udah di penjara, terus yang berdiri diam sambil ngeliatin kita sekarang itu siapa? Pocong!